NIM T2018-3033. Di sini saya akan membahas mengenai 2 poin. Yang pertama yaitu mengenai makna tenaga kependidikan profesional, dan yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat tenaga kependidikan profesional. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai tenaga kependidikan profesional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, bahwasanya pendidik dan tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Rifai mengatakan bahwasanya pendidik adalah jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogis maupun secara profesional dapat diterima oleh pihak tempat pendidik bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lainnya terhadap siapa pendidik yang bertanggung jawab. Guru dan dosen merupakan jabatan profesional karena mereka diberi tunjangan profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tenaga pendidikan agar disebut profesional harus memenuhi kualifikasi akademik, berpendidikan tinggi, program sarjana atau diplomat 4, dan 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat tenaga pendidikan profesional. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan profesional, yang pertama yaitu sifat persuasif. Persuasif di sini merupakan sikap pendekatan psikologis secara halus, lunak, dan lembut yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut dapat mengikuti dengan penuh pemahaman dan kesadaran. Yang kedua yaitu edukatif. Edukatif adalah segala ucapan, sikap, dan perbuatan pendidik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu sifat normatif. Normatif di sini artinya segala ucapan, sikap, dan perbuatannya tidak melanggar nilai-nilai moral, etika, norma agama, dan aturan negara. Yang keempat yaitu dedikatif. Dedikasi pendidik profesional yang lainnya adalah dalam melaksanakan tugasnya selalu semangat, penuh gairah, tidak nampak lelah, dan tidak suka mengeluh. Yang kelima yaitu ilmiah. Ilmiah sendiri di sini merupakan sifat dan karakter pendidik profesional. Segala ucapan dan tindakan pendidik atau guru profesional dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu demokratis. Guru profesional dalam menyampaikan materi pelajaran tidak bersikap otoriter. Sebaiknya guru tersebut atau pendidik profesional bersikap terbuka, bahkan selalu memotivasi siswanya agar siswa tersebut mengemukakan ide atau gagasan dan pemikirannya. Yang ketujuh yaitu inovatif. Seorang guru profesional tidak bersikap kaku hanya mempertahankan konsep atau teori yang telah dimilikinya. Yang kedelapan yaitu kreatif. Selalu banyak ide atau akal untuk mengatasi sesuatu yang dianggap kurang atau tidak ada. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Malinda, NIM T2018-3023. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab tenaga kependidikan profesional. Penyandang profesi tenaga kependidikan di sini itu terdiri dari pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, di mana profesi-profesi tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Yang pertama yaitu pimpinan satuan pendidikan, di mana pimpinan satuan pendidikan ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola satuan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kemudian ada pun fungsi dan peran dari kepala sekolah, diantaranya yaitu kepala sekolah sebagai edukator, di mana kepala sekolah di sini harus senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian sebagai manajer, jadi kepala sekolah harus mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Kemudian kepala sekolah juga sebagai administrator, di mana kepala sekolah di sini memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi. Kemudian sebagai supervisor, di mana harus memiliki kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan program supervisi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian juga kepala sekolah sebagai leader, di mana kepala sekolah di sini harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, kemudian meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, kemudian membuka komunikasi dua arah, serta juga mampu mendelegasikan tugas. Kemudian kepala sekolah juga sebagai inovator, di mana harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Kemudian sebagai motivator, jadi kepala sekolah di sini juga harus mampu memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan untuk melakukan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu pendidik. Pendidik di sini merupakan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang pertama yaitu guru. Guru di sini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mengajar peserta didik. Seorang guru juga memiliki peran diantaranya yaitu guru sebagai sumber belajar, kemudian guru sebagai fasilitator. Jadi di sini peran guru dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Di sini juga sebagai pengelola, menciptakan iklim belajar yang dapat memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Juga sebagai demonstrator, jadi mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa itu dapat lebih mudah untuk memahami dan mengerti. Peran guru juga di sini sebagai pembimbing, jadi membimbing siswa agar menemukan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut untuk bekal hidup mereka. Kemudian juga sebagai motivator, jadi memotivasi siswa supaya giat dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator, jadi mengumpulkan data serta informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dosen. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berperan penting dalam menyebarkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga tenaga kependidikan lainnya yang juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di antaranya yaitu pengawas. Pengawas di sini bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini, jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada juga tenaga perpustakaan, jadi mengelola perpustakaan, merawat buku, melayani peserta didik,
dalam menemukan materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian juga tenaga laboratorium memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di lembaga pendidikan. Kemudian juga ada teknisi sumber belajar. Jadi merawat, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Kemudian juga ada psikolog. Jadi psikolog di sini bertugas serta bertanggung jawab memberikan layanan bantuan psikologi kepada peserta didik maupun juga kepada pendidik. Kemudian ada pekerja sosial. Di sini bertugas memberikan layanan bantuan sosiologis kepada peserta didik dan juga pendidik. Ada juga teknisi teknologi informasi, di mana mengelola teknologi dan informasi pada suatu lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal. Dan yang terakhir yaitu tenaga kebersihan sekolah. Jadi tenaga kebersihan sekolah di sini memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan layanan kebersihan di lingkungan sekolah agar semua masyarakat yang ada di sekolah tersebut memiliki kenyamanan baik itu dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.